Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunik Cahyuni. Saya dari kelas TPA dengan NIM 21010007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai casing. Casing merupakan pipa pemboran yang terbuat dari baja yang dipasang pada sumur pemboran yang berfungsi untuk melindungi lubang sumur bor pada saat pemboran. Pun jenis-jenis casing yaitu diantaranya konduktor, surface casing, intermediate casing, production casing, dan yang terakhir yaitu linear casing. Adapun spesifikasi konduktor casing yaitu berukuran 16-30 inch dan untuk pemasangannya yaitu biasanya sampai kedalaman 40-1500 feet, dan untuk penyemenannya yaitu sampai permukaan dengan menggunakan semen yang tipe kelas A, C, G, dan H. Yang kedua yaitu ada surface casing. Surface casing ini biasanya berdiameter lebih kecil dibandingkan dengan konduktor casing. Surface casing ini biasanya memiliki diameter 13/3/8 inch. Casing ini yang sering digunakan yaitu 17/1/2 inch. Fungsi dari casing ini yaitu melindungi air tanah dari kontaminasi oleh lumpur pemboran, berfungsi untuk tempat kedudukan BOP dan wellhead. Yang ketiga, menjaga seluruh berat rangkaian casing berikutnya yang telah dimasukkan ke dalam sumur. Yang keempat, menghindari gugurnya lubang pengaliran lumpur. Yang kelima, menghindari lapisan bertekanan yang akan dijumpai selama pemboran. Dan yang terakhir yaitu melengkapi sistem pengaliran lumpur. Dan yang ketiga yaitu ada intermediate casing. Intermediate casing ini memiliki macam-macam casing. Yang pertama pada saat di sumur migas biasanya intermediate casing ini berukuran 9/5/8 inch, dan pada geothermal biasanya intermediate casing ini berukuran 13/3/5 inch. Nah, untuk casing yang berukuran 13/3/8 inch ini diameter lubang bornya yaitu sekitar 17/1/2 inch, dan untuk casing yang berukuran 9/5/8 inch diameter lubang bornya yaitu sekitar 12/1/4 inch. Nah, suatu sumur ini memiliki intermediate casing lebih dari satu. Mengapa memiliki intermediate casing lebih dari satu? Hal itu tergantung pada kondisi yang dihadapi selama pemboran. Adapun fungsi dari intermediate casing yang pertama yaitu menutupi formasi yang menimbulkan kesulitan pada saat operasi pemboran, seperti contoh low circulation, tekanan abnormal, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu umumnya digunakan untuk menutupi formasi yang lemah dan mungkin dapat rusak akibat lumpur yang bertekanan tinggi. Dan yang terakhir yaitu casing ini kadang-kadang bisa berfungsi untuk menutupi formasi produktif lama agar pengeboran lapisan ini bisa lebih dalam dan dapat dilakukan. Yang keempat yaitu production casing. Production casing ini biasanya berukuran 9/5/8 inch. Nah, untuk casing ini biasanya digunakan pada geothermal dan sumur migas. Rangkaian casing ini merupakan casing yang terakhir dan yang paling besar. Oleh sebab itu, casing ini harus memilih casing yang terbaik. Nah, pemasangan production casing ini, rangkaian casing ini merupakan tujuan utama pada saat pemboran sumur minyak ataupun gas. Casing ini juga disebut dengan oil string apabila dipasang sampai tepat di atas formasi produktif. Maka hal ini biasanya disebut open hole. Nah, adapun fungsi dari production casing yang pertama, memisahkan lapisan yang mengandung gas, oil, and water. Dan yang kedua, melindungi alat-alat produksi yang berada
tepat di bawah permukaan seperti pompa dan lain-lain. Yang terakhir yaitu liner casing. Liner casing pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan condition casing, akan tetapi liner casing ini tidak dipasang hingga ke permukaan. Liner casing juga ini mengapa digunakan karena alasan dengan biaya yang lebih murah. Nah, liner casing ini biasanya yang digunakan yaitu yang berdiameter 7 inch sampai 5 inch. 7 dan 5 inch. Nah, casing yang berdiameter 7 inch ini biasanya lubang bornya yaitu berdiameter 8 1/2 inch. Nah, keuntungan memakai liner casing ini, yang pertama yaitu ongkos lebih murah dan hanya rangkaian pipa pendek, dan yang kedua yaitu hanya rangkaian pipa pendek saja yang dibutuhkan tanpa dipasang sampai ke permukaan. Adapun sambungan casing yaitu untuk mendapat casing yang panjang, rangkaian casing dapat direncanakan, maka masing-masing casing perlu disambung dengan menggunakan kopling. Kopling sama halnya dengan casing, akan tetapi dibedakan dalam beberapa parameter seperti diameter, grade, dan bentuk ulir. Dalam pembicaraan kopling perlu diketahui istilah join string, dan bodial. Join string dan bodial ini adalah join string adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung pada sambungan oleh kopling sebagai akibat berat rangkaian yang berada pada di bawahnya. Sedangkan bodial adalah besarnya beban tension yang dapat ditanggung oleh casing itu sendiri, bukan oleh kopling. Maka kopling yang memiliki efficient join kurang dari 100%, artinya kekuatan terhadap tension pada sambungan itu sendiri tidak sekuat pada casing. Nah, seperti halnya grade sambungan juga ada yang mengikuti standar API dan non-API. Menurut API, sambungan terdiri dari API round train contactor, terus ada API butter train contactor atau BTC. Nah, API round train contactor ini terdiri dari STC dan LTC. STC ini yaitu short coupling. Coupling STC dapat menahan kekuatan tarik pada pipa sebesar 60-80% dari pipa. Kopling BTC ini dapat menahan tarikan lebih besar. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.